warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini kita kembali akan belajar IPA ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai oleh ketua. Silahkan ketua, doa dimulai. Ya, selesai. Nah, hari ini siapa yang hadir? Yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir ya, baik semua. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita hari ini belajar tentang IPA, yaitu struktur dan baiklah, materi kita hari ini yaitu struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu apa itu bagian-bagian tumbuhan? Siapa yang ingat? Ya, yang pertama apa? Yang pertama ada akar. Yang kedua, yang pertama tadi ada akar. Yang kedua apa? Yang kedua, ya batang. Terus yang ketiga, siapa ingat? Ya, yang ketiga ada daun. Yang keempat, bunga. Dan yang kelima ada buah. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu bagian struktur dan fungsi akar. Nah, yang pertama dulu kita akan belajar tentang akar. Siapa yang tahu apa itu bagian-bagian akar? Bagian-bagian akar yaitu yang terdiri dulu, yang pertama ada tudung akar. Anak yang lihat gambarnya, yang pertama ada tudung akar, yang kedua ada ujung akar. Ini yang dinamakan ujung akar. Yang ketiga yang bergambar ungu ini dinamakan batang akar, dan yang keempat ini, yang ketiga sifat ini adalah rambut akar. Nah, ini adalah bagian-bagian akar. Seterusnya kita akan belajar tentang, selanjutnya kita ke jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar ini ada terbagi dua. Yang pertama yaitu akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Nah, berdasarkan bentuknya itu tadi akar tunggang dan akar serabut. Sekarang apa sih ciri-ciri akar serabut? Siapa yang tahu ya ciri-ciri akar serabut? Nah, yang pertama apa ciri-ciri akar serabut? Ciri-ciri akar serabut yaitu memiliki akar utama. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang tahu yang kedua? Yang kedua mempunyai akar bercabang-cabang. Yang ketiga, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Nah, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Nah, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan apa yuk? Siapa yang tahu? Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji satu. Nah, contohnya seperti apa? Siapa yang tahu contohnya? Contohnya seperti pohon mangga, terus pohon jambu dan lain-lainnya. Terus yang kedua akar serabut. Nah, ciri-ciri akar serabut yaitu akar berbentuk seperti serabut. Yang kedua bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal petak. Yang keempat, akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan berbiji satu. Contohnya seperti apa? Contohnya pohon jagung, padi. Nah, itu adalah berdasarkan bentuknya itu jenis-jenis akar. Selanjutnya berdasarkan sifat dan fungsi khusus akar. Apa-apa
saja sifat dan fungsi khusus akar. Nah, yang pertama itu akar gantung. Nah, akar gantung. Lihat gambarnya. Ini ada pohon. Pohon apa ini contohnya akar gantung? Akar gantung contohnya itu pohon beringin. Nah, akar gantung ini keluar dari tanah. Nah, akar keluar dari tanah dan bergelantung pada udara. Akar ini bergantung pada udara lalu menjulur ke tanah. Akarnya itu contohnya pada pohon beringin. Yang kedua, akar pelekat. Nah, akar pelekat ini akarnya berada pada bagian batang. Gunanya untuk menempel pada bagian tembok atau pohon. Contoh akar pelekat itu pohon sirih. Selain pohon sirih ada lagi pohon. Siapa yang tahu pohon apa? Selain sirih yang ada di pohon, anggrek. Ya, anggrek ya. Yang ketiga, akar tunggang. Nah, akar tunggang. Akar tunggang lihat gambarnya di sini. Akarnya seperti keluar pada pohonnya, yaitu akar tunggang tumbuh ke segala arah. Nah, ke segala arah untuk menumpang batang atau menunjang batang. Contoh akar tunggang ini terdapat pada pohon bakau. Yang keempat, akar napas. Nah, akar napas ini akar yang muncul ke permukaan tanah yang masuk ke udara. Nah, ini ada gambarnya akar tanah, akar napas. Nah, akar ini akan muncul di permukaan tanah. Gunanya untuk agar udara masuk. Nah, contoh akar napas ini terdapat pada pohon kayu api. Nah, inilah sifat dan fungsi khusus akar. Ya, sekarang kita masuk ke kegunaan akar. Nah, gunanya akar itu untuk apa? Yang pertama, siapa tahu gunanya akar? Yang pertama siapa? Ya, sebagai penumpang tumbuhan. Nah, sebagai penumpang tumbuhan. Nah, kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak akan berdiri, ya. Yang kedua sebagai apa? Yang kedua, ia menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, siapa yang tahu apa itu fungsi akar atau bunyi akar? Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah fungsi akar atau gunanya akar. Nah, kita sudah belajar itu tentang tadi bagian-bagian akar, fungsi akar, apalagi struktur akar. Sekarang ibu ingin kita berkelompok. Kalian berkelompok untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Kelompok dibagi karena jumlahnya 15 orang, 3 kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Ya. Sekarang kalian kerjakan. Sekarang diskusi kalian sudah selesai dan sudah dikumpul. Ibu harapkan kalian di rumah nanti belajar kembali dan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah,
Baiklah, kesimpulan kita, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tumbuhan merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, tumbuhan dan bagian-bagiannya seperti akar dapat menjadi hal yang paling utama dari berdirinya suatu tumbuhan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengingat kembali dan belajar di rumah. Sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.